Halo semuanya, saya akan menjelaskan Python Power Electronic mulai dari definisi, kegunaan, cara menggunakan, serta pengoperasian Python Power Electronic. Video ini juga telah saya beri part-partnya, jadi kalian boleh langsung skip ke bagian yang ingin kalian tonton. Dan kalian yang ingin menonton secara keseluruhan, simak video ini dari awal hingga akhir ya. Terima kasih. Python Power Electronic atau PPE adalah suatu proyek simulasi Python yang mana kita dapat membuat simulasi sirkuit elektronik. Output dari simulasi sirkuit elektronik itu berupa plot atau grafik dari parameter yang telah kita buat sebelumnya. Nah, untuk membuat sirkuit atau parameter di dalam PPE, kita membutuhkan file yang bernama CSV. CSV sendiri itu merupakan file yang mana setiap record dibatasi dengan adanya koma antar data. Untuk syarat menulis sirkuit ke dalam CSV ada dua, yaitu yang satu, pastikan hanya menulis ke dalam satu kolom yang sama. Yang kedua, simpan data ke dalam bentuk CSV atau di sini formatnya adalah CSV strip mcdos. Sebelum kita belajar bagaimana menulis sirkuit ke CSV, kita harus memahami dulu dua konsep dasar dalam pemasangan ammeter dan voltmeter. Yang pertama, setiap pemasangan ammeter pastikan adanya resistor sebelumnya, minimal resistor bernilai 0,01 ohm. Lalu, pemasangan ammeter harus dipasang secara seri karena besar arus pada rangkaian seri tetap sama. Jika dipasang secara paralel, maka arus akan berbeda di setiap cabang dan arus listrik akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang kedua, setiap pemasangan voltmeter harus dipastikan masang secara paralel karena voltmeter memiliki resistansi atau hambatan listrik yang sangat besar sehingga tidak ada arus yang dapat masuk ke dalam voltmeter. Oke, di sini aku akan memberikan tutorial cara membuat sirkuit dari awalnya desain. Ini aku buat desainnya desain resistor paralel. Ini ada sumber tegangan atau voltage source yang bertipe AC. Lalu ada ammeter source yang mana ini ada resistor internalnya yang bernama resistor source, dan juga di sini ada ammeter load dan juga resistor internalnya yang bernama resistor load. Nah, di sini ammeter source dan ammeter load ini berfungsi untuk menghitung arus yang masuk dan keluar. Lalu ada juga resistor-resistor di rangkaian utama di resistor load 1, resistor load 2, dan resistor load 3. Jadi, rangkaian utama keseluruhan dari rangkaian ini adalah dimulai dari sini ke sini kan ya. Dia ke sini. Lalu di sini ada resistor load 1, resistor load 2, resistor load 3. Nah, untuk percabangan ini adalah diperuntukkan untuk voltmeter. Voltmeter load 1, voltmeter load 2, dan voltmeter load 3 ini seharusnya. Voltmeter load 3. Nah, ini. Lalu setelah mengetahui atau kita membuat desainnya dari suatu sirkuit, kita bisa langsung membuat CSV kita dari awal ya. Excel di blank aja. Kita zoom sedikit. Oke. Ini juga zoom. Oke. Kita menulisnya di satu kolom ini aja. Nah, kita menulisnya itu per baris gini. Nah, kita kan mau menginputkan tuh senilai atau sebanyak ini kan ya, sebanyak ini semua. Jadi ini kita itu tulisnya dari sini sampai segini, karena kan kita mau menginputkan segini. Oke, kita langsung tulis aja supaya nggak bingung. Ini baris 1 itu ada wire, lalu ammeter underscore source, terus ada wire, wirenya 8 kali, ini baris 3, 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau untuk yang rangkaian tidak terputus-putus itu dia pakainya komannya satu aja. Terus semisal di sini ada senggang atau sisa dua kolom, kita kasih juga, jangan lupa kasih koma 2 itu 2 gitu. Untuk koma atau kolom 2, untuk dua kolom yang tersisa ini kita kasih koma 2. Lalu yang di baris kedua kita mulai dari wire, terus ada senggangnya 3, dan kita mulai dari penulisan kolom keempat tuh 2, 3, 4 ya, kolom keempat dari wire. Jadi kita kasihnya komanya 4, 1, 2, 3, 4 wire. Lalu ada senggang 1, jadi kan ada senggang 1 nih, ada senggang 1, dan kita mulai menulisnya itu di kolom kedua setelah wire ini. Jadi kita kasihnya komanya 2, tuh 2 gitu. Terus ada senggangnya tuh 2, 3, 4, tuh 2, 3 kan. Kita kasih ada 3, berarti kita kasih 4, tuh 2, 3, 4. Ada senggang 3, berarti kita kasihnya 4. Terus ada sisa kolom 1, 2, kita kasih koma 2, itu 2 seperti ini. Terus yang baris ketiga ada resistor search, terus ada senggang 1, kita kasih koma 2, wire. Terus ada senggang 1, kita kasih koma 2, wire. Terus ada senggang 1, koma 2, wire. Oke. Karena dia nggak ada sisa sama sekali kan, kita mau segini kan, mau masukkan segini. Jadi dia nggak ada sisa sama sekali, jadi nggak perlu ditambahkan koma di belakang data, di ujung data itu nggak perlu dikasih koma. Terus ada baris keempat wire, koma 2 karena dia senggangnya 1, wire. Terus kasih senggang koma 2, resistor underscore load 1, koma 2, resistor underscore load 2, terus kasih koma 2, wire, terus kasih koma 2, resistor underscore load 3, terus kita kasih koma 2, wire. Terus yang baris kelima kita mulai dari wire dulu, terus ada senggang 1, kasih koma 2, voltmeter underscore load 1, terus koma 2, wire, terus koma 2, wire karena senggangnya kan 1, terus komanya 2 lagi, voltmeter underscore load 2, terus senggangnya 1 lagi, kita kasih koma 2, wire, senggangnya 1, kita kasih koma 2, voltmeter underscore load 3. Terus untuk baris ke-6 kita kasih wire, senggangnya 1, wire, senggangnya 1, ammeter underscore load 1, terus kasih senggangnya lagi, ammeter underscore load 2, terus senggangnya 1 kasih koma 2, wire, senggangnya 1 kasih koma 2, ammeter underscore load 3, terus senggangnya 1 kita kasih koma 2, wire. Nah untuk ketujuh ini kayaknya belum ada sama. Jadi kita masih tulis aja wire, koma 2, wire, terus koma 2, wire, terus koma 2, wire. Ini untuk 7. Terus ke 8 voltage source,
underscore ac search, terus komanya kan dia kan spasi atau senggangnya itu 1 2 3 dan mulai ke menulis tuh di kolom keempat setelah folded search. Jadi kita kasihnya 4 koma itu 2 3 4 wire itu 2 karena dia ada senggang 1 wire itu 2 3 4 wire karena dia senggangnya itu 2 3 dan menulisnya di kolom keempat. Terus karena ini ada sisa kolom 1 2 kita kasih koma 2 itu 2 gitu. Terus karena yang ke 9 baris ke 9 ini kan dia sama kayak baris kedua, kita copy aja dari baris kedua. Sorry, kita copy ininya atau kita seperti ini. Nah terus kita copy untuk baris ke sampai ke 12 segini. Terus yang paling akhir baris ke 13 ini kita ketik wire ammeter underscore load, ada wire, ada resistor underscore load, ada wirenya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. Nah dia ada sisa 2 kolom, tadi kasih koma 2 itu 2. Coba kita cek dulu. Cara menceknya adalah kita kasih ke data text kolom, kita pilih koma, next, finish. Kalau kita udah review dan sudah benar, misal seperti ini sudah benar, udah dirasa udah benar, kita bisa langsung lanjut. Ini L-nya L kecil. Ini kita bisa langsung lanjut ke file, save. Kita kan mau save di suatu folder, kita bikin suatu folder dulu, jangan lupa. Kita save-nya di resistor underscore parallel. Jangan lupa ini di save-nya di csf msdos. Oke, save. Save. Nah, setelah itu kita buka Anaconda. Kita langsung pergi ke Anaconda. Kita aktifkan PPE kita, activate PPE underscore Python. Kita pergi ke D dulu, CD, kita run server. Bentar. Oke, seperti ini. Kita CD. Oke, kita tuliskan python manage.py run server, seperti ini aja. Terus kita buka Chrome, ini kita copy IP address. Nah kita create simulation mulai dari awal. Misal kita mau tutorial parallel, kasih judulnya itu tutorial parallel. Nah terus directory atau file directory with circuit files ini jangan lupa kalian bikin directory dulu. Semisal kalau di sini aku kan bikin folder simulation, ini copy aja directory-nya sini. Nah seharusnya udah ada file test file ini. Terus back to main page, add circuit file, pilih,
kita yang buat tadi ya. Ini kan filenya yang tadi, restore underscore parallel. Pilih. Ini kita kasih nama parallel circuit save file proses. Nah kalau lama biasanya bisa. Oke. Back to menu. Terus kita edit circuit parameter. Di sini kita harus melihat atau acuannya itu dari desainnya. Nah, misalnya aku mau jelasin kalau komponen type itu misal dia tipenya apa? Misal ammeter. Di sini ammeter yang namanya load. Dia terletaknya komponen current positionnya itu 13B. Jadi kita lihat 13B. Jadi di sini. Ini dia komponen yang ini. Lalu dia positive direction of current, dia itu menghadapnya atau arahnya ke mana? Dia ke 13A. Jadi ke arah sini. Jadi dia ke arah kiri ini. Oke. Lalu ada ammeter load 1. Ammeter load 1 itu yang ini. Dia komponen positionnya dia berada di 6E. 6E berarti sini kan ya. Terus positive direction of current tuh 5E. 5E berarti dia ke atas. Nah, ini kan salah kalau dia ke atas. Seharusnya kan ke bawah. Seharusnya kan ke sini. Jadi kita ganti, edit. Jadi ini kan berarti 7E kan ya di sini. Di sini kan kolom E lalu baris ke 7. Jadi kita kasih 7E. Jadi untuk cara edit parameter kita itu juga harus tahu sirkuitnya itu modelnya kayak gimana atau desainnya seperti ini tuh kayak gimana. Nah, yang lain juga kita kasih ke 7 karena yang lain tuh ammeternya juga sama sih, kayak dia menghadap ke baris kelima. Jadi kita kasih 7 semua. 7 misalnya 7G. Ammeter. Jadi yang lain tuh juga sama. 7 misal ini 7K. Terus 7K. Habis itu ammeter source. Ammeter source itu yang ini. Ini berarti dia komponen positionnya 1C udah benar. Positive direction of current 1D. Dia ke arah kanan udah benar berarti. Terus ini restore load 13D. 13D berarti di sini. Nah, ini adalah resistor internal, jadi kita kasih nilai yang minimal aja 0,01. Oke, save. Terus ada lagi restore load. Restore load ini misal aku kasih nilai 2. Terus dia kan restore load ini berarti yang ini. Dia letaknya di 4E. 4E itu ini 4 baris 4 kolom E. Terus resistor load 2 ini mau kasih nilainya misal 4. Terus ada lagi ini restore load 3. Dia kan 4K kan beneran. Ininya komponen posisinya 4K berarti letaknya di sini. Ini kan ya. Udah bener. Ini misalnya aku kasih value 6 ohm. 2, 4 sama 6. Terus restore source ini kan yang ini. Dia kan cuman restore internal, jadi dia aku kasih nilai minimal 0,01. Jadi yang restore internal aku kasih value sedikit aja. Nah, untuk voltage source ini peak value nya misal kita mau buat value volt awal tuh 9 volt. Jadi kita peak value nya itu adalah 12,728. Voltage frekuensinya 60 aja boleh. Nah, voltage frekuensi itu berapa banyak kejadian yang terjadi dalam 1 detik. Jadi ini ada 60 kejadian yang terjadi dalam 1 detik.
ini positif polarity towards, dia kan 8A posisinya atau di sini. Dia mau ke arah ke 7A ke atas. Berarti udah bener ya. Udah bener. Yang lainnya ngikut aja, udah bener. Terus voltmeter. Nah, voltmeter ini sendiri dia arahnya kan ini kan dia komponen posisinya 5M. 5M itu berarti di 5 pos M. Oh, di sini. Di sini 4M berarti sini kan ya. Dia load ketiga. Ya kan, load 3. Dia itu 5M. Nah, kita kalau untuk voltmeter dia itu yang benar arahnya atau positive direction voltage-nya itu dia ke atas, dia ke arah atas. Jadi ini udah bener sih, ke arah baris 4. Jadi ini ke arah sini, ini ke arah sini, ini ke arah sini. Jadi ke arah atas. Ini 4M udah bener. Yang aku ganti cuman rate voltage-nya diganti 1000. Biasanya cuman ganti itu aja. Yang lain juga sama, diganti 1000 semua. Ini 1000. Ini juga 1000. Oke sih, udah semua aku set. Terus langsung aja kita setelah set semua komponen, kita bisa lihat view outputnya. Kita run dulu. Semisal kita mau plotnya arus listrik atau current, kita kasih nama current aja plotnya. Start plot. Kita mau lihat apa ya, V atau current berarti I ya, dia ammeter load 1, I load 1 untuk ammeter load 1 atau untuk ini. Kita set semua, save waveform, kita tambahkan lagi I load underscore 2 untuk ammeter load 2, kita save I load 3 untuk ammeter load 3, save. Nah, ini udah jadi semua. Oke, aman. Terus kita klik done. Terus ini 0,6 sampai 0,7 atau 0,7. Ini 0,6. Kita pakai titik ya. Kita plot coba. Seharusnya sih sudah bisa. Nah, ini udah ada filenya. Jadi sekian untuk tutorial saya. Sekian dan terima kasih.